menurut orang memang belum jelas, tapi ternyata ketika kita keluar dari pekerjaan yang rutinitas begitu-begitu saja, kita bisa berkembang, Mas. Kita bisa berkembang, kita bisa mendapat pengalaman dan sebagainya. Banyak yang bisa kita dapat dari pertanian. Tutup telinga, ditutup supaya malah justru terdengar. Siap. Pakai alat ini supaya kita saling menjaga. Biar tidak ada virus yang menempel. Oke, selamat datang Marsudi Nugroho, teman saya yang saya kenal. Beliau pegiat pertanian, Taruna Tani. Terima kasih sudah hadir di ruang ini, di channel, di acara yang teman-teman gagas ini, di acara rubrik Ruang Ngobrol Asik. Mantap. Oke. Terima kasih di tengah kesibukan Anda seharian memimpin dan mempelopori anak-anak muda ini, menyediakan waktu untuk duduk di depan saya berbagi pengalaman tentang aktivitas pertanian. Tapi sebelum itu, supaya kita semua lebih mengenal lebih dekat dengan Anda, saya ingin Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu, siapa Anda dan aktivitas Anda. Ini perkenalan ya? Perkenalan. Oke. Baik, terima kasih Mas Indro. Perkenalkan, nama saya Marsudi Nugroho. Umur saat ini 35 tahun. Istri 1, anak 1, belum nambah, tapi 1 aja. Ya. Saya bertempat tinggal di Padukuhan Gading 5, Kelurahan Gading, Kecamatan Pain, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk aktivitas saat ini sehari-hari bertani dan beternak. Itu Mas Indro, kegiatan bertani saya. Dan berternak. Ya, betul. Ternak apa, Mas? Beternak ayam kampung. Ayam kampung. Ya, karena di desa ya peliharanya yang kampung-kampung gitulah pokoknya. Ya. Mulai kapan Anda memilih terpanggil untuk menggeluti pertanian dan peternakan? Kurang lebih kalau untuk pertaniannya sudah lama, sekitar kurang lebih 6 tahun mungkin ya. Kurang lebih untuk peternakannya baru-baru ini sekitar 3-4 tahunan. 3-4 tahun. Ya. Betul. Secara khusus saya hadirkan di sini untuk mengkonfirmasi begitu. Karena saya mendapatkan kabar, dan ketika saya mengajak teman-teman atau bertanya kepada teman-teman kenapa tidak meminati bidang pertanian, mereka mengaku berat bekerja di sektor pertanian. Bertani itu berat, ternak itu lumayan agak berat begitu menurut dia. Sehingga anak-anak muda di Kabupaten Gunung Kidul ini lebih senang memilih di jalur yang lain, sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai abdi negara dan sebagainya. Saya ingin dulu mendapatkan alasan yang tepat dari Anda. Kenapa terpanggil bekerja di sektor pertanian? Ini sebenarnya pilihan atau pelarian bagi Anda? Oke. Anda lahir di Jambi ya? Betul. Lahir di Jambi, kemudian pindah di sini. Pindah di sini tahun 2001. Ya. Memutuskan untuk langsung bertani atau bekerja dulu? Saya dulu sekolah di sini. Jadi tujuannya dulu ke sini, ke Gunung Kidul itu sekolah. Ya, meneruskan sekolah di sini. Kebetulan saya juga lulusan bukan dari bidang pertanian, tapi lulusan elektronika. Nah, berbeda dengan profesi saat ini. Begitu Mas Indro. Baik, silakan dijawab kenapa tertarik ya di bidang pertanian. Kenapa tertarik ya? Masih muda lagi ya, 35 tahun. Kalau di bidang pelarian bukan, tapi apa ya, memang minat ya. Asik, bertani itu asik Mas. Bebas, merdeka pokoknya. Merdeka. Iya,
Tidak. Merasakan kebebasan, Ya, tidak betul. diatur orang Betul, kita lainnya. merdeka. Dan dari segi apa ya, penghasilan juga dibilang dengan buruh dan sebagainya mungkin bisa lebih tinggi Hmm. karena kita tidak apa ya, bisa menghitung target kita seperti itu. Tinggal kita sebenarnya, tinggal kita memilih mau jadi buruh atau jadi petani atau profesi yang lain. Begitu Mas Indra. Saya pernah menanyakan dan memancing pernyataan itu menjadi pertanyaan saya kepada anak-anak muda, kenapa tidak pilih bertani, kenapa beliau tidak bertani saja yang hasilnya sebenarnya lumayan. Tapi ternyata pengalaman dari pengalaman mereka, yang jawaban mereka yang kepada saya adalah petani itu merugi, apalagi di Gunung Kidul hanya ada satu musim penghujan, kemudian lahannya lahan otomatis juga tak ada hujan dan sebagainya. Menurut Anda bagaimana pemikiran seperti itu? Kalau dibilang berat tidak juga sih, begitu kalau bagi saya ya. Tidak berat karena apa, sekarang banyak teknologi, banyak alat-alat yang bisa kita gunakan. Nah, sampai di sini berarti memang harus dihindarkan pikiran bahwa bertani itu mencangkul. Betul. Tidak lagi mencangkul. Tidak mencangkul, mungkin hanya tidak 100% ya, tetap menggunakan cangkul tapi tidak 100%. Kita menggunakan, sekarang disediakan alat-alat teknologi, itu yang kita gunakan. Tadi juga disebutkan Anda mengaku dari lulusan elektronika. Betul, elektronika. Mungkin ini kalau radio ini besok ada kerusakan, berarti saya akan memperbaiki di tempat Anda. Bisa ya? Mungkin sudah sedikit luka ya. Saya terakhir ini juga ada senter, ada kamera yang kira-kira rusak, nanti alasannya rusak. Saya 8 tahun Mas, 8 tahun bekerja di bidang elektronika juga. Di mana itu? Saya di Jogja sebelum saya memutuskan untuk resign menekuni pertanian. Jadi saya dulu sempat bekerja selama kurang lebih 8 tahun. Nekat juga ya rupanya Anda. Iya. Padahal di karyawan di sana, di tempat kerja perusahaan elektronika ini jelas. Nyaman, gajinya sudah jelas. Ya. Ada tunjangan ini pertanian yang belum tentu jelas. Ya. Menurut orang awam begitu. Ya. Menurut orang memang belum jelas, tapi ternyata ketika kita keluar dari pekerjaan yang rutinitas begitu-begitu saja, kita bisa berkembang Mas. Kita bisa berkembang, kita bisa mendapat pengalaman dan sebagainya. Banyak yang bisa kita dapat dari pertanian. Terus kalau basicnya kemudian elektronika, sekarang bertani, belajar dari mana pertanian? Ngawur atau ya, kalau kira-kira coba-coba atau? Kalau di pertanian memang awalnya coba-coba Mas. Coba-coba hanya sederhana sih, taninya di polybag di pekarangan 2-3 hanya untuk mencukupi kebutuhan dapur saja. Itu awalnya, tapi dari situ tertantang untuk mengembangkan di lahan. Ternyata asik. Itu. Jadi awalnya hanya itu saja. Terus berkembangnya waktu, berjalannya waktu juga banyak kendala-kendala. Kendala-kendala kita butuh belajar ke siapa? Belajar ke senior-senior kita, petani-petani tradisional. Iya, tradisional. Dari situ juga bisa kita modifikasi Mas. Tidak hanya monoton kita mengikuti, tapi bisa kita modifikasi. Kita bisa belajar dari, apalagi di zaman sekarang ya, internet sangat mudah. Kita bisa melihat dari Mbah Google begitu. Ketemu dengan petani tradisional itu selalu dekat dengan keluhan. Betul. Kemudian bagaimana mengeluhkan pupuknya, bagaimana hasilnya tidak seimbang dengan biaya produksinya, penjualannya. Kenapa kamu jadikan guru mereka? Ya, dari situ kita bisa melihat apa kendalanya sih petani dan sebagainya. Seringkali kita menemui petani-petani itu bilangnya gagal panen, bilangnya harga jual jatuh. Nah, dari situ saya belajar dari situ. Terus saya kembangkan sendiri, polanya seperti apa, metode tanamnya seperti apa, penjualannya seperti apa. Nah, dari situ muncul gagasan-gagasan. Ya, sampai saat ini masih berjalan begitu Mas. Bahkan produk-produk
awal-awal kita itu malah masuk ke pasar modern. Pasar modern. Ya, supermarket, Superindo dan sebagainya. Itu bisa mendapat jalur pemasaran ke sana sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan sekarang pun kita masih berkomunikasi begitu. Lalu yang Anda sebutkan tadi, kalau disimpulkan atau saya sebut itu petani model apa Anda ini? Petani model apa ya? Model baru atau model petani milenial atau seperti apa? Yang jelas petani mengikuti zaman. Mengikuti zaman dan tren apa yang dibutuhkan masyarakat. Itu. Misalnya apa? Kemudian maksudnya gini. Tentu ada perhitungan-perhitungan yang disiapkan, yang Anda siapkan untuk memantapkan hati menjadi petani. Cara ngitung badi kemudian bagaimana, seperti apa? Ya, saya ingin tahu. Ya, itu kita harus mengikuti pola tanam yang tepat. Jadi jadwal tanamnya juga kita atur, tidak itu hanya... kan pernyataan bapak-bapak penyuluh selalu seperti itu. Iya, tapi kalau diterapkan memang betul nyata. Kadang belum menerapkan, belum mempraktekkan sudah maidu biasanya. Nah, tapi kalau kita bisa menerapkan, kita bisa mendapatkan hasil mingguan, bisa harian, bisa bulanan. Nah, itu perhitungan kita seperti itu. Ada apalagi di 3 jalur pemasukan tadi ya. Iya. Bisa untuk harian, betul. Memilih jenis tanaman atau produk atau hasil betul. yang bisa untuk diandalkan harian. Kemudian yang satu mingguan, bulanan. Ya. Apalagi saya ingin mengurai ini supaya menginspirasi teman-teman, karena juga teman-teman itu pikirannya petani itu masih petani yang berat, kemudian mencangkul, kemudian hasilnya harus nunggu 3 bulan atau 6 bulan baru punya uang. Nah, saya ingin Anda membuka pemikiran bersama bahwa petani itu ada tadi hasil harian, mingguan, bulanan seperti itu. Ya. Wujudnya seperti apa? Ya, simpel saja Mas. Tanaman kangkung ya. Itu ini secara sayuran. Iya, sayuran kangkung. Paling simpel adalah kangkung dan mudah. Dia hanya membutuhkan pupuk, dan pupuknya kita tidak harus beli. Dan itu bisa kita tanam tiap hari. Kita bisa panen tiap hari. Simpelnya kita punya, kalau satu bedeng ukuran 10 meter itu kita tanam, kita punya 30 bedeng saja, kita per hari sudah panen. Kan panen kangkung itu cepat, 21 hari. Nah, itu bisa kita tumpang sari dengan tanaman yang itu lain. tanamnya juga tidak bersamaan ya? Tidak, tiap hari kita tanamnya. Ya, itu kita bisa menghasilkan panen tiap hari. Panen harian. Iya. Itu kalau yang mingguan? Ya, mingguan nanti bisa kita seperti cabai, terong, tomat, itu bisa tumpang sari. Berapa hari itu? Kalau tomat itu biasanya 75 hari panen. Tomat. Ya, tomat. Nah, untuk mingguannya mungkin kita integrasikan dengan peternakan. Ya, itu bisa kita integrasikan. Gimana itu? Bisa dijelaskan? Iya. Jadi kalau saya saat ini pertanian dengan peternakan. Untuk yang di ayam itu tiap minggu saya panen, dan tiap hari pun juga saya panen. Panennya apa? Panen telur. Panen DOC itu anak ayam. Nah, tadi kebetulan tiap Selasa kita panen DOC, Mas. Panen DOC itu tiap minggu. Untuk selebihnya yang tidak kita tetaskan itu kita jual telur konsumsi. Iya, setiap hari kita bisa jual. Perhitungannya berapa ekor dan mendapat berapa butir? Ya, untuk saat ini kebetulan saya pelihara kurang lebih 20 ekor ya, Mas. Nah, 20 ekor. 20 ekor. Hanya 20 ekor. Iya, 20 ekor indukan. Babon lah istilahnya. Ayam babon. Nah, itu bertelur minimal. Ayam kampung. Ayam kampung ya? Iya, bukan kampung. Ayam kampus ya? Bukan. Bukan ayam kampus. Diminum sambil diminum, Mas. Siap. Jadi itu tadi ayam tadi bisa 20 indukan itu bisa bertelur 10 sampai 15 saja dari 20 itu ya. Yang bertelur 15 per hari. Kita sudah mendapat per hari berapa? 15 telur. 15 telur. Separuh kita jual untuk apa? Untuk jual konsumsi, yang separuh kita jadikan mingguan, ditataskan. Seperti itu ya. Integrasi dengan pertaniannya apa misalnya? Irisan telek ayamnya itu
Oh, kotorannya itu Kotorannya itu kita harus diolah dulu atau Iya, memang harus ya harus pasti kita olah dulu. semuanya juga dikerjakan Anda sendiri dan teman-teman atau Ya kebetulan untuk ini kita berkelompok Mas. Kita kelompok? bersama teman-teman muda Ya, Taruna Tani. kenalkan Oh iya. kelompok itu apa? Ya, jadi di Desa Gading itu ada kelompok Taruna Tani Taruna Tani. yang dinamakan Jaka Berek. Nah, itu memang Jaka Jaka Berek. Jaka Berek. Ya. Itu kita ambil dari cerita rakyat dari Surabaya kalau tidak salah. Jawa Timur. Ya, itu seorang pemuda yang pelihara ayam dengan apa ya? Keterbatasan dan sebagainya, tapi bisa untuk maju. Intinya seperti itu. Ayam untuk menyejahterakan. Betul. Untuk ketahanan pangan yang pasti. Itu. Ada berapa orang di sana? Kurang lebih 15. 15? Ya. Semuanya muda-muda. Muda-muda. Ada beberapa yang jiwanya muda ya, Mas. Nah, dia adalah penyemangat kita sebagai pendorong juga. Jadi tidak hanya murni teman-teman muda, tapi rata-rata hampir 70% itu teman-teman muda. proses menanamkan mereka menjadi minat ikut hobi Anda nih. Ini Anda egois banget toh ini. Ya. Anda yang seneng nanam tapi kemudian yang lain apa kamu ajak gitu. Ya. Berat tidak di sana mengajak orang? Ya, itu tantangan Mas. Sangat berat sekali. Apalagi zaman sekarang kalau tidak ada UUD, apa itu Mas? Ujung-ujungnya duit. Itu tidak akan tertarik. Apalagi masa-masa ini sama-masa sulit ya Mas. Mereka yang dikejar memang pendapatan. Setiap keluar rumah paling tidak harus mendapatkan Pulang penghasilan, bawa uang penghasilan. Setidaknya bisa untuk beli rokok, bensin, untuk kebutuhan sehari-hari sendirilah. Karena banyak teman-teman yang belum berkeluarga juga. Nah, biasanya banyak yang hanya nongkrong-nongkrong, tapi pelan-pelan kita ajak. Nah, mengajak mereka itu tidak mudah hanya mengajak saja, tapi kita setiap ada kegiatan kita berikan jasa kepada teman-teman itu. Ke-15 orang ini dibagi dalam apa pembagian kerja seperti apa? Apakah semua menanam ataukah sebagian menyiram atau ada yang pengolahan kemudian ada yang Tidak. Distribusi atau bagaimana? Tidak. Jadi kalau di sistem yang kita gunakan itu sistem seperti BUMDes ya Mas. Mungkin seperti BUMDes. Ada unit-unit usaha. Badan usaha milik desa itu. Ya, ada unit-unit usahanya. Jadi setiap teman-teman itu punya tanggung jawab. Misalnya si A, unit produksi, dia hanya fokus produksi saja. Produksi dalam artian ya mungkin mengorganisir bagian yang menanam siapa, bagian yang pelihara ayam siapa dan sebagainya. Itu. Terus ada unit sampai unit dengan para penjualan itu ada sendiri, sampai delivery pun ada. Jadi masing-masing punya peran. Jadi tidak semua bertani. Tapi dalam pertanian itu banyak sekali bidang-bidang usaha yang bisa kita ambil. Peluang usaha yang bisa kita manfaatkan gitu. Saya dengar juga tidak hanya sampai di telur ya, sudah sampai ke daging ya sekarang. Ya, sampai saat ini kita juga bekerja sama dengan salah satu retail di Jogja. Itu setiap minggu kita juga sudah rutin. Jadi antara produksi dengan penjualan itu sudah jaga imbang. Ya, imbang. Bahkan sekarang malah nambah terus itu Mas. Permintaannya menambah terus. Ini gitu. Di Jogja atau di Gunung Kidul pasar? Pasarnya saat ini masih di Jogja. Karena produk kita itu kebetulan kita ke arah yang ramah lingkungan. Jadi kalau yang di pertaniannya kita sudah mengurangi banyak sekali baik pupuk kimia maupun obat-obatan kimia, baik di pertanian maupun di peternakan. Jadi kita sudah tidak ketergantungan pakan. Misalnya kalau di peternak ayam itu pakan pabrik, kita sudah tidak ketergantungan. Kalau di pertaniannya pupuk, kita sudah tidak ketergantungan. Kita punya sumber daya yang luar biasa di sini yang bisa kita gunakan. Itu yang Anda sebut tadi kebebasan kemerdekaan tadi. Betul. Tidak dicengkram oleh sistem betul kapitalisme. Betul. Wah, merdeka.
terlalu tinggi Nah. diskusi ini. Kita santai dulu dan Oke. boleh sambil siap apa minum kopi atau biar dulu. ini rokok kamu ya Mas? Ya. Sebenarnya kegiatan ini kita hindari merokok, tetapi Ya. kalau punya alasan kenapa Boleh ngerokok ya? Anda harus merokok, saya harus punya alasan yang Oh gitu. Alasan saya, sesama petani harus mendukung petani tembakau, kita juga harus ngelarisi gitu loh, produk mereka. Oke, Nah, silakan. itu. Silakan kalau Biar mau ngelarisi produk mereka. silakan, ini rokok Anda ini. Nah, kita ngelinting. Biasanya juga kalau di kebun kita juga sambil ngaso sambil ngudut. Tapi saya Thomas, teman-teman 15 Ya. anggota Taruna Tani ini di masa pandemi ini Kebetulan sekali sangat-sangat sehat dan ada yang positif, ada yang sempat positif, kebetulan tidak ada. tidak ada. Sangat dan aktif semua. Dalam artian produktif. Ya, walaupun beberapa teman yang kemarin sempat terdampak, sangat terdampak. Ada beberapa teman yang bergerak di bidang pariwisata itu kan sangat berhenti total. Nah, sedikit banyak sekarang dari pertanian maupun peternakan bisa menopang keluarganya sehari-hari. Nah, Selain itu. selain dari teman-teman yang tiarap di sektor pertanian, apa saja yang akhirnya gabung di pertanian? Banyak sekali di ojol juga, Ada di ojol. banting setir ke pertanian. Jadi di pertanian tidak hanya harus macul ya, tadi saya bilang. Nah, bagian ojol dia punya bakat driver. Ojek online kan sudah biasa delivery Antar barang. antar barang. Nah, itu sudah termasuk kegiatan pertanian di agrobisnisnya seperti itu. Saya ngerokok ya Mas ya? Oh, silakan. Enggak apa ya? silakan. Punya alasan yang kuat, Anda harus mendukung petani tembakau juga, karena petani tembakau mungkin sudah ngelarisi produknya dengan Iya. juga ya. Sama-sama kita. Oke. Mereka membeli sayur kita, produk kita juga membeli Ya. tembakau ya, gitu. Gini, Bung Marsudi Nugroho, Anda tadi kemudian menceritakan tentang pasar yang selalu terbuka untuk produk-produk Anda, baik sayuran, kemudian pasar telur, juga sampai pada pedaging. Tapi yang Anda hadapi di lapangan kan tidak tentu semudah yang kita omongkan ini saja. Akan ketemu dengan kartel-kartel Ya. dan tengkulak-tengkulak yang jauh mungkin harganya lebih murah dari Iya. yang Anda lempar. Ya. Iya, lebih murah atau lebih mahal? Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Ceritakan dong itu, Ya. soal itu. Jadi berawal dari pengalaman petani-petani senior-senior kita. Nah, itu kan biasanya keluhannya adalah di penjualan. Ketika panen harga jatuh. Ketika panen harga amblek. Ketika panen jadi sambat. Nah, jadi sambat. Harusnya seneng tuh Mas untuk duit, Iya. tapi jadi sambat. Nah, dari situ kita menentukan harga sendiri, Mas. Kita punya barang kok. Mereka yang menghargai barang kita. Nah, kita menerobos pasar-pasar yang memang belum tersentuh oleh tengkulak dan sebagainya. Jadi kita punya pasar sendiri, market sendiri. Jadi biasanya kalau di kota-kota itu, apalagi yang sudah berbunyi ramah lingkungan, biasanya akan diburu. Saat ini trennya kan itu, Jalan dengan kesadaran Ya. masyarakat konsumsi pangan. konsumsi pangan. Jadi produk kita kalau dibilang organik saya tidak berani bilang ya Mas, karena belum punya sertifikasi. Tapi saya bilang ramah lingkungan saja dulu. Itu. Jadi market kita memang berbeda dengan market-market pasar-pasar tradisional dalam artian di pasar-pasar lah. Jadi produk kita memang mungkin dibilang lebih spesial, itu punya beda dengan yang lain. Kelas. Nah, beda. Seperti itu. Melihat respon, kemudian cerita Anda tadi ada anak muda yang kemudian tersadarkan mau bertani dan sebagainya. Siapa saja lembaga yang sudah masuk, pihak-pihak mana yang sudah masuk, paling enggak memberi energi pada Anda ini? Nah ini juga Mas, saya ceritakan sedikit dengan teman-teman muda. Saya awalnya
jangan pernah menjaga bantuan dari manapun, termasuk Itu. pemerintah. tapi kita harus berdiri sendiri dulu. Jalan dulu. Jangan istilahnya jangan gur jaga bantuan. Kalau kita ingin maju ya modal. Kita dulu awalnya membentuk kelompok ini urunan mas, untuk modal usaha dan sebagainya. Investasi anggota Ya. berapa? Dulu 50.000 mas, dari 50.000 15 kali 15. dan kebetulan akhir-akhir ini ketika kita sudah jalan dengan sendirinya, itu ada beberapa dari yayasan itu juga masuk ke kita. Boleh disebutkan Ya. kalau memang itu Ya, memang terima membantu kasih kebaikan? untuk Karina Keuskupan Agung Semarang yang sudah membantu kita dalam hal program ketahanan pangan apalagi di masa pandemi ini. Dan kebetulan teman-teman juga ketika panen berlebih itu teman-teman dibagi-bagikan, dan akhir bulan 6 ini kita selesai kontrak dengan Karina Kas. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan kerjasamanya, dalam artian apapun itu bisa bekerja sama. Itu kalau dari pemerintah ya selama ini baru hanya pendampingan saja, baik dari BPP dan sebagainya, itu juga merupakan Balai penyuluh itu. ya Balai Penyuluh Pertanian, baik Dinas Pertanian itu sudah saya bilang juga respon ke kita juga cukup bagus, walaupun beberapa kali masih hanya pendampingan saja. Yang diharapkan teman-teman adalah pendampingan yang berkelanjutan itu mas. Tapi kebetulan PPL kita juga yang ada di Gading itu luar biasa. Siapa namanya, boleh disebutkan? Terima kasih untuk Pak Bekti, untuk di pertaniannya, untuk di peternakannya itu Mbak Ayu. Itu Ini tenaga-tenaga penyuluh Ya. Pemkab Gunung Kidul ya. betul, walaupun Mbak Ayu masih THL ya, itu sepertinya masih belum PNS ya, tapi terima kasih sudah membantu Tekun. kita, mendampingi kita. Sering tilek Iya, ladang di sana. sering Mbak Ayu dan Mas Bekti itu, bahkan Mas Bekti sendiri adalah salah satu anggota kelompok kita. Wih. Nah, itu. Ada 2 PPL yang jadi anggota kelompok kita. Mereka mendidik atau mereka belajar dari Gimana ya? Sorry ya Mas penyuluh. Ya sama-sama belajar lah mas. Sama-sama belajar. Saling melengkapi. Paling aman jawaban kamu Iya. seperti itu. Saya nggak penak dewi ya. Ya, Gitu. mungkin ini menjadi laboratorium pertanian. Betul. Artinya dari sisi tenaga penyuluh juga tidak hanya memberi saran, melatih, dan tapi kemudian juga wani masuk ke dalam Ya, menjadi anggota ikut dan berbaur. pelaksana. Ini yang memang spektakuler. Mungkin beberapa daerah juga melakukan hal ini. Semangat para penyuluh, karena Gunung Kidul itu konon wilayah terluas dan lahan luas wilayahnya adalah potensial untuk pertanian, katanya seperti itu. Betul. Nah, Mas Marsudi, saya ingin cerita yang lain dari Desa Gading ini, karena Anda penduduk di sana sejak 2001 ya? Iya, 2001. 2001 Jadi sampai warga Gading. 20 tahun ya? Ya. 20 tahun tinggal di sana, bergerak pertanian, dan saya pernah browsing juga mendengar ada kelompok wanita tani. Kelompok Betul. yang Betul. sampai tingkat nasional. Ya. Gimana cerita soalnya? Kalau kelompok wanita tani itu yang ada di Gading 5 itu juga salah satu dorongan ibu-ibu semua. Duluan KWT-nya atau Taruna Taninya? Dulu kalau lahirnya KWT-nya. KWT. Ya, kalau KWT itu berawal dari saya menggeluti pertanian. Kebetulan saya menjadi pembibit hortikultura seperti cabai, terong dan sebagainya. Kebetulan berlebih, Mas. Saya bagikan ke ibu-ibu, dan ibu-ibu itu berinisiatif untuk membuat kelompok. Dan kebetulan waktu itu ada lomba-lomba kalau tidak salah, Mas. Jadi mereka mengikuti, akhirnya beberapa kali mendapatkan juara ya, Mas. Itu, dan bisa membantu desa bisa masuk ke juara 3 kalau nggak salah. Juara Nasional. 3 nasional. Itu. Sekarang masih aktif ibu-ibu itu? Masih aktif. Bahkan sebagian juga kemarin kita dorong lagi yang sudah loyo-loyo itu, kita dorong lagi untuk bisa menanam lagi, apalagi di masa-masa seperti ini, masa-masa sulit. Sayur kalau harus beli
juga apa ya, pengeluaran yang mahal. cukup. Kalau ada peminat begitu yang mau jual sayur berarti bisa ini kira-kira cari sayur di Gading 5 bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Jenis apa saja yang ready setiap hari? Kalau yang kita gini ya Mas, kalau ada yang baru masuk kita jadwalkan dulu karena apa ya, konsumen kita yang lama itu kita pasti akan prioritaskan. Tapi kalau ingin masuk istilahnya, permintaannya berapa, yang jelas di harga dong, harus sesuai dengan harga kita. Jadi pedagang atau ini mengikuti kita. Jadi kita punya harga reseller, harga end user. Jadi kita sudah tentukan itu, tidak boleh di bawahnya atau di atasnya. Ini sekaligus menjadi pengumuman ya untuk teman-teman yang barangkali minat berbisnis di monggo, bisnis silakan. sayur ini bisa menjadi reseller bisa juga langsung ketemu dengan teman-teman. Siap. Taruna Tani yang ada di Gading. Enak loh jualan sayur itu. Temannya sama ibu-ibu. Ya, mak-mak. Nek cowok sing minat berarti dia pasti paling tidak setiap pagi menjadi orang yang paling ganteng dewi karena dikepung oleh ibu-ibu. Kira-kira seperti itu, Mas. Betul. Terima kasih. Ada yang ingin disampaikan lagi, Mas, soal pertanian yang modern dan perlu perlu mendorong anak-anak supaya banyak yang muncul tergerak di bidang pertanian. Oke, mungkin bagi teman-teman muda atau anak-anak muda milenial, nah ayo nggak usah malu kita untuk terjun ke pertanian, nggak usah gengsi. Yang penting kan UUD tadi, ujung-ujungnya duit. Apapun profesinya pasti akan menghasilkan duit, tapi ya butuh proses Mas. Tidak bisa langsung kayak ujuk-ujuk itu hasil gede, tapi ikuti prosesnya dan nggak usah gengsi, yang jelas nggak usah gengsi ngulek-ngulek telek. Itu ayo, kalau yang ingin bertani, teman-teman muda, ayo kita sama-sama belajar. Boleh belajar di sana? Boleh, sangat terbuka. Beberapa kesempatan tahun-tahun ini juga masa-masa pandemi ini, saya juga dengan teman-teman memberikan pelatihan dengan salah satu universitas di Jogja. Sebutkan saja kalau memang itu Stikes Notokusumo, itu juga sekalian pelatihan juga membeli produk kita. Jadi untuk dibagikan ke mahasiswa sebelum bekerja, alumni ya Mas, lulusan itu sebelum bekerja untuk dididik berwirausaha. Mereka juga tidak malu. Kebetulan malah sekarang dosennya juga ikut, itu yang dari Klaten juga kebetulan kemarin juga datang ke kita untuk beli produk kita, dikembangkan di sana. Ya. Itu pesan untuk pemerintah. Yang pasti kalau untuk pemerintah, ketika ada yang di bidang pertanian atau usaha apapun, yang pasti untuk pendampingannya Mas. Pendampingan yang bisa berkelanjutan. Tidak hanya ketika ada event-event tertentu datang, tapi kalau tidak ada blas ora kita. Itu harapan kita. Jadi apa kendala-kendala yang kita hadapi, pihak-pihak terkait bisa tahulah setidaknya. Itu Mas, kita juga tidak menjaga banget, tapi kalau disupport oleh pemerintah daerah atau pelatihan itu pendampingan. Ya, pendampingan. Itu apa kira-kira yang dibutuhkan sekarang itu bagi selain pelatihan begitu, misalnya kemudian khususnya di Gading 5 ya, misalnya jalur airnya sudah ada atau belum? Kalau air sudah ada Mas. Kebetulan kemarin kita buat dimplot itu, terus teman-teman mengembangkan sendiri. Tapi yang jelas untuk sarpras, mungkin sarana prasarana produksi kita masih sangat terbatas. Jadi mungkin kalau memang ada orang jaga loh, tapi kalau ada mbok menowo itu ya kita biar teman-teman semangat. Kita saat ini masih untuk peternakannya kita masih manual ya Mas, karena masih merintis. Sampaikan barangkali ada yang berbaik hati, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Ibu Ketua DPRD dan semua pengambil kebijakan menyaksikan acara ini bisa paham betul kebutuhan rakyat. Jadi kita juga dari pakan kita memproduksi sendiri. Nah, pakan sendiri itu kan membutuhkan
mesin giling jagung, terus timbangan digital. Kita hanya punya modal timbangan digital gantung harga 35.000 itu Mas, untuk nimbang jagung, untuk nimbang pakan yang kita berikan ke teman-teman anggota itu. Jadi mungkin kalau siapa tahu ada program dan sebagainya, mungkin bisa kita dijawil lah Ya. gitu Mas. Taruna Tani di Dusun Gading 5 ya. Ya. Desa Gading, salah satu titik kecil, perannya sangat besar dalam menjaga kedaulatan pangan, ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih dan salam saya untuk teman-teman. Siap. Kita bertemu di lapangan suatu ketika dalam waktu dekat ini. Siap. Untuk ikut belajar. Besok tanggal 3 kita panen, kalau mau bareng-bareng panen kita tanggal 3 hari lagi. Panen sayur Tumpang Sari. Jadi sawi besok panen, tumpang sari dengan sapi. Ada timun juga. Monggo kalau mau hadir. Terima kasih banyak atas undangannya Mas Indra. Baik. Terima kasih Mas Marsudi Nugroho menyempatkan waktu untuk membagi pengalamannya yang sangat bermanfaat. Semoga ini bisa berdampak baik dan mendorong anak-anak muda tidak gengsi untuk mengangkat cangkul untuk mengolah sawah. Betul. Terima kasih, sampai bertemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain.